sebelum kita buka semuanya. Diksi namanya apa Diksi ya? Purni, dengar suara saya? Diksi nggak ada namanya, Wan? Diksi nggak ada namanya nih. Halo. Purni dengar suara saya? Dengar nggak? Aku apa? Oh, ada Kenapa? ada isu. Halo, ya. Dengar suaraku nggak? Cek monitor. Kamu bicara sama siapa? Cek ya Allah. Papa Cek Alum. 1 2. Cek masuk enggak monitor ya Masuk, Allah. Wan, masuk. Alhamdulillah. Ya, suaraku gimana? Jelas toh? Dengaran Pak, dengaran. Oh iya. Tapi agak kecil suaranya. Kecil nggak apa ya? Saya di kabupaten jadi sinyalnya agak serasa. Bu Rini suaranya masih di mute, Bu. Enggak kedengaran. Enggak apa-apa kok, Bu. Pak Jeffrey, monitor, dengar nggak? Ya, betul. Diksi kemana jemput? Jangan-jangan dia kan gagak sopan. Kata Diksi, Bu. Monitor. Kok invalid kata Diksi? Nggak ada, Bu. Di sini nggak ada. Ini invalid kata Diksi. Astagfirullah. Bagus. Papa, bagusnya. Bagus ya? Iya. Betul. Mbak Quinsa. Ini Kak Isa adiknya ini. Salam kenal. Iya. Kalian mana sih? Ini ya. Iya. Udah. Udah. Pak Jeffrey diksi ngilang tenan, Pak. Padahal dia MC nggak ada ini. Si. Diksi di itu WhatsApp dulu. Oh, iya. Orang dia yang bikin, kenapa dia valid sih? Kita aja kagak. Invalid kata Diksi. Astagfirullah, dia minta dibagikan ID, padahal tadi yang nge-share dia kan. Dia lagi dijemput kali. Jadi ngeles dia. Coba Wan, di itu Wan, dicariin Wan. Cariin siapa, Pak? Diksinya dicariin. Lagi proses Tuh, mungkin. nah, dia di grup nih ngapain Saya nih? berhenti bentar ya. Tadi yang terkait dengan Mirza tadi, itu memang di luar perkiraan saya ya kan. Bayangan saya kan semester 6 hitung kan. Itu. Jadi kalau dia nggak ambil KRS sama sekali ya kan, itu memang di sistemnya itu tak anggap langsung lunas, Bu. Karena dia nggak ada KRS praktikum tuh. Ternyata masih harus lunas dan 0 rupiah. Kita yang semester 6 masih harus bayar ya. Iya, soalnya nanti kalau enggak kita rugi dong 1 semester, Mas. Iya dong. Kan Nggak nggak gajian, Bu. Kasihan kan, ya Allah. Teguh, kamu di mana? Jadi itu gimana pembayarannya gimana? Untuk yang Baru mandi tuh, Bu. Apa namanya? Berarti pengumuman pembayaran belum dibuka tuh, Bu? banyak, aku belum ngasih itu, aku belum ngasih pengumuman pembayaran. Apa ini? Kok tak ada ini malam ini toh? Berarti menunya tak delete sih ya. Oh, menunya didelek gesek, Pak. Terus itu nggak bisa bayar. pembayaran mulai 15 aja, Pak Jeff, nanti diralat ya. Tanggal 15 apa? Mulai 15 Januari besok aja, sekalian besok Senin aja pembayarannya mulai nih. 15 Maret toh. Kok Januari sih? Oh iya, Allah. Saya edit dulu. 15 Maret aja. 15 sampai 30 April. Oke. Nah, soalnya sekarang pun tadi aku ngecek belum ada yang bayar. Ini sih kayak yang kagak jelas sendiri dia. Grogi jangan-jangan dia. Diksi. Itu di admit. Itu Diksi namanya MC itu di admit. Mas laporan mau masuk tak add ya. Oke. Si Diksi suruh itu, Pak. Yang admit kan Pak Eri. Aku angkat.
Oke udah berangkat berarti nih. Pak Oki join nih, masuk. Halo Pak Oki. Belum ada masuk. Nanti Mas Pak Oki udah belum ada OTW. masuk. Diksi Belum mana ada Diksi masuk. nih? Gak ada Diksi. Kamu di mana, Gu? Ini Diksi minta Di warung saya, Bu. Warungnya siapa? Kominfo sudah Warungnya masuk. tetangga. Numpang Oh, wifi. nggak aja. Aduh, tipis, temen. Tadi kamu nggak ke Ya Sentolo. Allah. Jauh, Bu. Nanti kejar-kejaran sama ngantar Pak Oki. Itu ya teman-teman. Jadi Pak pembayaran Eri, nanti Diksi nama MC Pak Eri. MC. Minta di admin. Agak usah aja dia gaya-gaya. Diskominfo Sleman siapa? Pak Oki. Aduh. Kan, Pak Oki udah masuk pakai namanya sendiri. Diskominfo Sleman? Oh, mahasiswa ya? Wah, gimana. Nggak ada duanya, ada Diksi. Mana connecting doang Diksi? Keadaan orangnya lagi. Diksi monitor. Mana nih MC-nya nih? Lek di Pak Oki- komentar. Pak Oki lagi muter-muter. Wah, Pak Oki lagi OTW nih. Ya Allah Mas, hati-hati di jalan ya Mas. Kamu lagi di stasiun ya? Naik bis. Iya. Iya, Apa tuh, dah? MC-nya. Udah nongol. Yuk kita mulai aja yuk. Buru-buru Mana banget ya. orangnya? Iwan tak jadikan host ya. Kamu yang ngatur acara Wan ya. Saya tak idol aja ya. Saya idol ya. Cie. Saya ikutan idol deh kalau gitu. Kamu Iya. di mana? Hati-hati loh, Pak. Dia naik bis coba. Kondang naik anu Pak. Kereta. Pernah naik kereta sih. Kamu naik kereta apa bis ya Mas? Kohos. Burini Bis juga tuh, Bu. kohos. Oh kasihan ya ampun, hati-hati di jalan ya. Iya, ya Allah. Naik kereta ya dia tuh. Biasa, Bu, nggak pernah naik kereta saya. Kasihan banget sih. Sama Wan. Aduh, Sudah, besok Bu, lah. Bu. Diksi coba ngomong Dik, sudah bisa nyuara belum? Kamu udah bisa unmute nggak? Diksi ngomong. Diksi coba di Kak Dewa unmute. di dalam. Di dalam sana. Diksi nggak denger ya Bu ya? Enggak Diksi, kamu dengar nggak ya Diksi? Udah. Nah, cek kita Tadi- tadi. Jangan ngalamun. Oke, Iwan tak jadikan host ya. Iwan mana? Nanti kalau saya nggak jadi co-host, jadikan co-host ya. Ayo dimulai Iwan. aja. Terus nanti langsung di admit aja semuanya. Di enable waiting-nya di off kan. Cek. Aduh, sinyalnya mendet-mendet. Meragukan sinyal sini. Ya, sudah pada masuk teman-teman mahasiswa nih. Suara Diki lancar kan, Pak, Bu? Aman, Dik, aman. Aman. Soalnya sini macet-macet ya suara kalian. Ini termonitor masuk ya. Ya, Sinyalmu Dik, yang itu Asli Dik. ini pada iya, ya. Bu. Sinyal Diki yang lemot, Bu. Dimulai aja Diksi. Lek mute. Diksi mute.
Cek, suara Diki masuk kan? Masuk. Oke. Selamat malam Ibu Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Acara yang diselenggarakan oleh pihak laboran yaitu acara sosialisasi praktikum informatika. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diksi Afrizal dan di sini saya sebagai pembawa acara yang nantinya saya akan memandu acara sosialisasi ini sampai dengan selesai. Oke. Adapun susun acara pada malam ini yaitu satu pembukaan, yang kedua pemaparan seputar praktikum mengenai bagaimana alur pembayaran dan bagaimana sistem praktikum di semester genap tahun ajaran 2001 dan 2002. Lalu yang ketiga Q&A, sesi tanya jawab kepada kepala laboratorium informatika, dan yang terakhir pastinya penutup. Oke, langsung saja ke acara pertama. Ada baiknya sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama yang kami hormati Bapak Jeffrey Andika, ST, MM, MKom, MN, selaku Kepala Laboratorium Komputasi dan sebagai pemateri malam ini. Bapak Eri Haryanto, Eskom, Mkom, selaku Kepala Laboratorium Jaringan, dan Ibu Agustin Storini, Eskom, Mkom, selaku Kepala Laboratorium Multimedia dan Game, dan Pak Eri Marica Oki, NH Eskom, selaku dosen pengajar praktikum yang kami hormati, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Oke, langsung saja ke acara yang kedua, pemaparan materi. Pemaparan materi akan dibawakan oleh Pak Jeffrey sendiri. Monggo Pak Jeffrey, silakan. Baik, terima kasih Mas Diksi sebagai MC dan membuka acara. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada para kepala lab, Pak Eri dan Bu Rini, kemudian Mas asisten, Mas Diksi, Mas Iwan, Mas Teguh, dan ya personel lab yang lain, Pak Oki, sedang dalam perjalanan. Baik, ini acara malam ini adalah acaranya sebenarnya bukan acara resmi, nggak resmi banget ya. Ini kita bukan webinar ya, kita ngobrol-ngobrol aja, tapi agak serius karena kita akan agenda kita utama adalah sosialisasi tentang praktikum yang akan kita adakan sebentar lagi, itu ya teman-teman. Nanti ini kalau pada saat sesi pada kami bertiga, pada para asisten dan para personel yang lain, sehingga tujuan dari acara sosialisasi ini adalah sejelas-jelasnya memberikan informasi bahwa apa yang akan kita lakukan selama praktikum, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya kepada kami bertiga maupun kepada asisten dan yang lain, gitu. Baik, saya akan mulai saja materi kita. Ya, sebentar saya akan share screen saya. Bisa terlihat di teman-teman semua di layar bisa ya? Baik, saya akan buat slide ya, gitu ya. Nah, baik. Ya, untuk pembukaan ini adalah sosialisasi praktikum daring kita semester genap, gitu ya, yang diadakan oleh Laboratorium Program Studi Informatika Universitas Sdn Yogyakarta. Nah, pada acara ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan waktu angkatan 2018 ya, itu masuk. Kita sudah pernah mengadakan sosialisasi praktikum, tapi setelah itu terhenti beberapa lama, dan kemudian kita akan adakan lagi
Sekarang kita adakan lagi karena kemarin banyak sekali problem yang terjadi di masa praktikum gitu ya. Banyak sekali masalah yang kemarin terjadi pada semester ganjil, sehingga kita putuskan sebelum praktikum kita akan adakan sosialisasi dan kita akan adakan rutin setiap kali praktikum, sehingga diharapkan pada setiap masa praktikum tidak terjadi masalah-masalah yang terjadi kemarin-kemarin gitu ya teman-teman. Nanti kalian bisa request slide ini saya akan berikan gitu ya pada forum yang tersedia. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat datang kawan-kawan informatika yang mengikuti praktikum gitu ya, dari angkatan yang paling baru 2021, 2020 ya, 2020, 2019, 18 ke atas, dan yang masih mengikuti praktikum. Kita sudah melewati semester ganjil di masa pandemi gitu ya. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah masuk semester genap dan sudah berjalan 3 minggu. Nah, saya sedikit menyapa nih. Apakah kalian sudah siap untuk praktikum lagi? Gitu ya. Itu ilustrasinya gitu ya. Nah, praktikum ini kami format agak sedikit baru dan sedikit baru dan agak lama gitu ya, dengan format yang lama. Nanti kita akan sama-sama membahas atau berdiskusi tentang apa yang akan kita lakukan di masa praktikum gitu ya. Baik teman-teman, sebagai pembuka utama bahwa mulai semester genap ini kita akan membuat banyak sekali channel atau banyak sekali kanal untuk kita berkomunikasi gitu ya. Kalau misalkan kalian sering melihat di YouTube, kita punya kanal yaitu yang namanya Praktikum dan Perkuliahan Informatika Jana Badra di YouTube. Di sana rekaman-rekaman tentang praktikum perkuliahan yang disampaikan oleh kami para dosen gitu ya, itu semua ada di situ. Kalian bisa menyimak kembali kalau misalkan selama kuliah daring saya agak kurang jelas nih, atau saya tidak mengikuti atau ketinggalan kuliah daring, tidak usah khawatir, semua rekamannya ada di situ. Kalian bisa akses YouTube gitu ya, diputar berulang kali kapanpun boleh, silahkan gitu ya. Kemudian kanal yang kedua, kita punya kanal yang namanya grup WhatsApp resmi. Kalau kita lihat di sini, nah kita punya grup WhatsApp resmi untuk praktikum. Jadi teman-teman silahkan bergabung di situ. Ini grup WhatsApp resmi yang kita kelola sama-sama di lab, di mana informasi-informasi yang ada semua seputar praktikum, gitu ya, seputar apa yang akan kita lakukan sama praktikum, kemudian jadwalnya, gitu ya, kemudian bagaimana teknisnya, itu semua ada di situ. Silahkan kalian gabung di situ. Mungkin beberapa grup angkatan sudah pernah mendapatkan tautannya, tapi saya akan berikan kembali itu scan barcode-nya. Silahkan kalian, kalau yang merasa belum bergabung, silahkan arahkan pembaca barcode kalian di smartphone kalian masing-masing ke langsung bergabung pada grup itu. Dimana kami semua ada di situ, kita semua berkomunikasi di situ, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya di sini jadwal kegiatan nih yang akan kita lakukan selama praktikum semester genap ini. Mungkin kalau misalkan poin-poin ini sudah pernah kita sosialisasikan sebelumnya ya, tapi kayaknya untuk mengingatkan kembali, karena yang namanya sosialisasi itu kan tidak hanya dilakukan di banyak kanal, tapi juga dilakukan berulang-ulang. Yang pertama, gitu ya, praktikum akan kita mulai di lab mulai hari Senin besok teman-teman. Jadi tanggal 15 Maret, gitu ya, sudah kita akan mulai praktikumnya. Bagi teman-teman yang sudah mengisikan KRS praktikum, silahkan kalian mengikuti jadwal praktikum yang sudah dijadwalkan dari jurusan, dan kami sudah memberikan jadwal. Prinsipnya adalah yang namanya praktikum itu mengikuti kuliah teori, teman-teman. Harus minta di mana dengan jadwal kalian yang ketika kalian mengikuti kuliah gitu ya, jadwalnya sudah ada yang kalian terima. Nah, praktikumnya mengikuti itu. Dan
itu pula jadwal yang menjadi pegangan kami di laboratorium. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon diingat poin pertama, praktikum sudah dimulai pada tanggal 15 Maret 2021, Senin besok. Gitu. Jadi bagi kalian yang masih mengikuti praktikum, silahkan langsung standby pada jadwal masing-masing untuk mengikuti praktikum. Gitu. Kemudian yang kedua, ini poin yang mungkin krusial, agak penting adalah masa pembayarannya, teman-teman. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa masa pembayaran itu mungkin agak sedikit dalam tanda kutip agak karet ya, agak bisa memanjang gitu ya, dan lain-lain. Tapi kami putuskan untuk periode semester genap ini kami akan ketatkan masa pembayaran ya teman-teman. Jadi kami harus mengetatkan ini untuk apa? Untuk kelancaran administrasi kita, baik dari pelaksanaan praktikum gitu ya, dari nilai, karena nilai itu kami rencanakan nanti pada akhir semester genap nilai ini bisa dirilis pada si akad bersamaan dengan nilai UAS gitu. Jadi masa pembayaran biaya praktikum itu kita mulai start pada hari Senin besok tanggal 15 Maret 2021 pukul 00 gitu ya, sampai dengan tanggal 30 April 2021. Jadi sekitar ya kurang dari sebulan ya teman-teman. Silahkan untuk poin yang kedua ini diperhatikan baik-baik, karena kami tidak memberikan yang namanya perpanjangan waktu untuk praktikum. Seperti halnya kami sudah lakukan di semester ganjil kemarin gitu ya. Jadi kalau misalkan yang konsekuensinya, jika misalkan tidak membayar sampai tanggal itu, maka otomatis hak kalian untuk mendapatkan nilai sekaligus untuk KRS akan hilang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk informasi-informasi tentang praktikum tadi sudah saya berikan pada awal pertemuan kita, yaitu pada grup WhatsApp resmi kita laboratorium sudah saya berikan, serta kalian bisa mengakses laman kami yaitu labcom@janabadra.ac.id. Semua informasi ada. Alur pembayarannya sama seperti yang kemarin-kemarin, yaitu by system. Kalian mengecek laman itu, kalian login menggunakan nomor mahasiswa kalian masuk ke menu pembayaran gitu ya, kemudian check out, dan kalian bisa membayar melalui kode virtual account yang sudah diberikan pada sistem. Seperti itu ya teman-teman. Jadi poin ini menjadi poin yang cukup inti pada praktikum kita. Seperti itu. Nah, kenapa saya memberikan ini pada saat ini? Karena kami bertiga memiliki tugas masing-masing ya. Sebagaimana kalian semua tahu bahwa kepala lab kita kan di informatika ada 3, yaitu yang pertama adalah Bu Lini, Bu Sisir ini, beliau bertanggung jawab pada bidang keuangan gitu ya. Kemudian Pak Eri Arianto bertanggung jawab pada sistem dan fasilitas, dan saya bertanggung jawab pada manajemen termasuk nilai ini. Jadi saya rasa poin-poin ini saya tekankan kepada kami semua, tidak hanya kalian, juga kami, untuk tertib menjalani jadwal-jadwal yang sudah kita tetapkan. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya mungkin teman-teman kemarin sudah sudah menjalani praktikum, bertanya apakah mungkin bertanya-tanya dalam hati nih, atau mungkin berencana bertanya pada sesi Q&A nanti ya, bahwa ada nggak praktikum luring ya, tatap muka ya? Tetap ada teman-teman gitu ya, praktikum luring tetap ada, tapi persyaratannya ada di bawah ini gitu ya. Yang 3 syarat ini harus dilakukan. Jadi kalian boleh mengikuti praktikum luring dengan 3 syarat ini. Yang pertama adalah kalian harus berdomisili dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jangan yang luar kota kemudian mengisi form untuk kuliah luring. Itu sesuatu yang saya kira mustahil dilakukan gitu ya. Nah, syaratnya kenapa berdomisili dalam wilayah Jakarta kami tetapkan, karena ini pembuktian dengan mengisi formulir persetujuan orang tua atau wali kalian masing-masing untuk mengikuti praktikum luring. Karena konsekuensi yang terjadi pada praktikum luring itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing gitu ya. Karena kami beberapa instruksi dari prodi maupun dari dekanat bahwa yang perkuliahan pun akan sistemnya bersifat hybrid. Jadi ada pertemuan tatap muka
sekian pertemuan. Untuk praktikum ini pun juga sama seperti itu ya. Syaratnya yang pertama adalah kalian berdomisili dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta (DIY), dibuktikan dengan mengisi formulir persetujuan dari orang tua atau wali. Nanti tautan formulir itu akan saya berikan pada grup WhatsApp resmi kita, gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kuota praktikum luring. Untuk masuk kelas praktikum itu hanya 15 peserta saja. Jadi dari 50% dari kapasitas lab, gitu ya. Oleh karena itulah, maka bagi kalian yang berminat untuk berkuliah atau kuliah, saya jadi ikutan jadi latah kuliah, praktikum maksud saya, praktikum luring, gitu ya. Kalian berminat untuk praktikum tatap muka, gitu ya. Hanya 15 peserta saja ya, teman-teman, tidak lebih, gitu ya. Kalau misalkan itu sudah terisi, untuk peserta berikutnya kami akan batasi waktu. Jadi misalkan kalau misalkan sudah terisi 15 peserta misalkan pada pukul sekian, beberapa detik berikutnya tambah, maka dengan kami mohon maaf, kami istilahnya kami putuskan itu. Jadi kami hanya membatasi sampai maksimal 15 peserta saja. Jadi kalau bagi yang berminat jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Segera mendaftar atau segera memantau grup WhatsApp kami, gitu ya, untuk memantau apakah tautannya sudah ada, gitu. Dan yang keenam atau yang ketiga syaratnya adalah seperti halnya yang diinstruksikan oleh pemerintah kita, yaitu praktikum luring pun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan pertama syaratnya untuk mengikuti praktikum akan ada pengecekan suhu tubuh, gitu ya. Kemudian memakai masker, mencuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak secara ketat selama praktikum. Ini kami tekankan juga untuk apa? Untuk menjaga kondisivitas dan kesehatan kami para personel lab selama praktikum. Walaupun mungkin ya di antara teman-teman sudah ada yang divaksin, gitu ya. Tetap ini protokol ini akan kami jalankan secara ketat seperti itu. Baik, selanjutnya ya, praktikum luring ini sudah saya terangkan. Nanti alurnya secara detail akan ada pada sesi tanya jawab atau Q&A. Nanti akan diterangkan lebih detail, tidak hanya dari saya, juga pada teman-teman personil laboratorium yang lain-lain seperti itu. Apakah kalian mendapat kesulitan? Nah, silahkan berkomunikasi dengan asisten kami tadi yang sudah menjadi MC kita, Mas Diksi di nomor sekian, kemudian Mas Iwan di nomor sekian, dan Mas Teguh di nomor sekian, seperti itu. Jangan khawatir, kami selalu siap sedia membantu Anda, gitu ya. Jadi kalau tidak usah segan-segan dan takut-takut untuk bertanya, gitu ya. Kami akan selalu semaksimal mungkin membantu Anda dalam hal-hal praktikum, dari hal teknis, dalam hal-hal pertanyaan yang tidak bisa mungkin kalian bingung, silahkan langsung aja bertanya. Jadi sumber-sumber yang terpercaya sudah kami berikan kanalnya, silahkan kalian langsung saja berkomunikasi di situ. Kami akan membantu Anda. Dan akhirul kalam, akhir kata, saya dan teman-teman yang lain mengucapkan selamat praktikum. Informatika Jana ini siap untuk praktikum mulai tanggal 15 Maret ya, besok. Oke, baik. Kira-kira itu saja yang saya bisa sampaikan, gitu ya, teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke Mas Diksi sebagai MC. Silahkan Mas Diksi. Saya hanya Terima kasih Pak Jeffrey atas pemaparan dari sosialisasi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi perlu diingat bahwa Senin besok tanggal 15 Maret 2021 itu udah mulai praktikum teman-teman, dan pembayaran praktikum itu dimulai Senin besok juga. Lalu informasi dapat dilihat di WhatsApp group yang sudah dibuat oleh Mas Teguh tadinya. Nah, nanti misalnya teman-teman dapat informasi nanti dapat dari grup tersebut, teman-teman. Mau tanya juga dari grup tersebut bisa, atau masih bingung juga hubungi asisten lab. Ada 3 ya, saya sendiri, ada Mas Teguh, dan ada Mas Iwan. Oke, lalu informasi selanjutnya dari Pak Jeffrey, yaitu praktikum ada luring, tapi
hanya dibatasi 15 orang, teman-teman. Dan syaratnya harus ada surat persetujuan dari orang tua. Oke, itulah informasi dari Pak Jeffrey. Selanjutnya kita ke ketiga, yaitu Q&A, tanya jawab, sesi tanya jawab kepada Kepala Laboratorium Informatika, bisa kepada Pak Eri, bisa kepada Pak Jeffrey, bisa kepada Ibu Rini, atau ke para asisten lab, ke saya, ke Mas Iwan, ke Teguh. Monggo teman-teman, silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Oke, pertama ada Mas Henok. Silahkan aktifkan suaranya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henok dari angkatan 2019. Mau tanya Mas, apakah kalau misalnya kita ikut praktikum luring harus mengikuti semua praktikum seperti persyaratan pada waktu kita kuliah luring biasanya, Mas? Mungkin itu dulu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Mas Henok. Ya. Oke, Bapak Ibu para dosen, adakah yang ingin menjawab dari pertanyaan Mas Henok barusan? Atau mungkin pertanyaan berikutnya aja Mas Diksi, biar sekalian dijawab mungkin. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Monggo silakan raise hand. Monggo teman-teman, jangan malu-malu daripada tanyanya di belakang. Oke, ada Mbak Oknika Dwi. Monggo silakan bertanya. Mau tanya terkait pembayaran. Itu kalau misalnya kita key in di Labcom, kemudian kita check out-nya hari ini, apakah batas waktu pembayarannya tetap tanggal 30 April atau lebih cepat dari seharusnya? Sementara itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Oknika. Jadi pertanyaannya, bila kita check out sekarang, lalu gimana Mbak? Bisa diulangi? Kalau check out-nya sekarang, itu kan biasanya kan ada batas waktu pembayarannya tuh. Nah, itu batas waktu pembayarannya itu tetap jatuh di tanggal 30 April atau hanya misalnya 24 jam dari ngeklik check out-nya itu. Oke, saya rada apal nih nama suara-suara Mbak Ayu kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Ayu mungkin pertanyaannya. Apakah langsung mau dijawab Pak atau kumpulkan lagi? Ya, nggak apa-apa, saya jawab dulu ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Henok tadi mungkin yang bisa saya jawab ya. Karena kalau pertanyaan yang kedua tadi Mbak Oknika tadi sistem sekali teknis gitu, dan mungkin bagian dari keuangan. Gini ya Mas Henok, prinsipnya kalau misalkan mengikuti praktikum itu kan harus mengisi form persetujuan orang tua, begitu ya Mas. Jadi kalau misalkan Mas Henok itu semester genap ini ikut berapa mata praktikum Mas? Kalau saya boleh tahu. Mas Henok mengikuti berapa mata praktikum? Lebih dari satu kah? Atau hanya satu? Halo Mas Henok. Bisa mungkin lupa diaktifkan. Oke. Jawabnya via chat 3 ya. Jadi Mas Henok sudah mengisi form persetujuan orang tua itu berarti berlaku untuk 3 mata praktikum Mas, gitu. Jadi untuk 3 mata praktikum itu apabila diadakan praktikum luring gitu ya, Mas Henok akan berhak mengikuti 3 itu karena sudah mengantongi surat izin orang tua gitu, sudah memberikan wasiat. Tapi saya akan tanya lagi, apakah Mas Henok ini domisilinya di DIY atau di luar DIY? Di DIY Pak, Jogja, kota. Berarti kan itu syarat itu terpenuhi gitu Mas ya. Itu Mas.
Tapi nanti kami masih akan rumuskan kembali dengan para pengajar, karena rapat koordinasi yang terakhir itu para pengajar itu berbeda-beda. Ada yang mengadakan praktikum luring itu hanya dari 8 pertemuan hanya mengadakan 4 gitu ya. Ada yang hanya mengadakan 2, ada yang hanya mengadakan ya 4 50%, ada juga yang mengadakan 8 pertemuan semua praktikum luring gitu itu. Kami masih merumuskan itu, nanti akan kami sampaikan lagi di kanal grup WhatsApp dan mungkin kanal-kanal yang lain yang memungkinkan. Gitu ya Mas Enoch ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin lebih berhak menjawabnya Pak Eri atau Bu Rini. Ye, sama-sama Mas. Pak Eri atau Bu Rini silahkan yang lebih berhak menjawab yang pertanyaan kedua. Monggo, mungkin Bu Rini atau Pak Eri. Oke, dengar suara saya? Dengar nggak suara saya? Mungkin untuk Mbak Oknika, untuk batas check out itu tidak bukan sehari nggih, tapi segera, dan tidak juga sampai 30 hari karena batasnya ada batasnya. Jadi kalau usahakan untuk check out itu kalau sudah mau membayar, karena kemarin ada beberapa itu terjadi kasus mereka sudah check out lama tetapi nggak langsung bayar, dan itu waktu mau pembayaran itu gagal. Waktu pembayaran itu gagal karena virtual account-nya sudah kadaluarsa. Jadi diharapkan nanti check out-nya setelah kalau sudah mau membayar seperti itu, ya. Untuk batas waktunya mungkin Pak Eri yang bisa jawab berapa hari Pak Eri di sistemnya dikasihnya Pak. Pak Eri ada masih join? Sepertinya ada tadi Bu. Oh, Pak Eri mungkin sinyalnya karena Pak Eri baru mudik, sinyalnya itu mungkin bukan sehari ya, batas waktunya juga bukan 24 jam, kemarin itu bukan 24 jam. Untuk pastinya nanti kami infokan lagi. Tapi yang jelas kalau sudah check out hari ini batas aktif virtual account itu tidak sampai tanggal 30 April. Jadi nanti diusahakan jika mau membayar baru melakukan check out. Setelah check out dibayarkan, kemudian dicek apakah sudah lunas atau belum, seperti itu. Dan jangan lupa bukti transfernya atau bukti pembayarannya disimpan. Kemudian nanti seandainya ada masalah silahkan langsung menghubungi ke laboran atau asisten, karena ada beberapa kasus yang kemarin itu setelah lama mereka membayarnya udah lama, nggak mereka cek, ternyata numpuk di akhir, mereka baru komplain dan kami susah untuk melacaknya, seperti itu. Begitu Mbak Oknika. Halo, Mbak Oknika. Apakah sudah jelas Mbak? Sepertinya tadi Mbak Ayu, Bu. Suaranya Mbak Oknika diksi. Mbak Ayu. Suaranya mirip-mirip. Mbak Ayu siapa? Mbak Oknika tadi. Oke. Mungkin itu ada pertanyaan lagi dari Mas Bangun Arzeki. Oh, sudah jelas Bu, udah di chat. Sudah jelas, terima kasih. Oke, jadi intinya Mbak Oknika, ketika Mbaknya ingin bayar, baru hari itu di check out. Baru Anda membayar. Udah membayar, nanti jangan lupa dicek lagi udah lunas apa belum. Nanti ada poster nanti di desain Mas Teguh, nanti di-share untuk alur pembayarannya. Gitu Mbak Oknika. Oh iya, udah dapat jawaban tadi 7 hari ya Mbak Oknika untuk batas virtual account-nya berlakunya selama 7 hari. Oke, 7 hari ya Bu? Ya. Oke. Jangan lewat sampai situ, teman-teman, nanti expired. Iya, jangan lewat, nanti expired. Nanti uangnya nyangkut di pohon. Silahkan Mas Bangun Arzeki. Oke. Iya Bu. Mas Bangun Arzeki. Terima kasih atas waktunya Bu. Ini pertanyaannya mungkin banyak yang mau bertanya Bu ya.
masalah perekonomian, Bu. Itu untuk praktikum di semester ini ada dispensasinya nggak ya, Bu? Kayak semester sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya itu aja. Alhamdulillah masih ada, Mas. Untuk potongan atau gimana? Dispensasi seperti apa? Kalau potongan masih tetap ada potongan. Ada potongan tetap 100.000 untuk yang 2000 angkatan 2000 yang paketan 100.000. Kemudian untuk yang mengambil yang bukan paketan ya, per mapel atau per praktikum pembayarannya itu adalah 25.000 per praktikum seperti itu. Untuk dispensasi pembayarannya, Bu. Dispensasi pembayarannya nanti diusahakan dulu kalau bisa diusahakan sampai dengan 30 April kalau bisa membayar. Alhamdulillah, kalau enggak ya nanti kami kami sediakan dispensasi, tapi saya harap tidak semuanya mengajukan dispensasi seperti itu ya. Karena itu nanti kembali lagi karena untuk urusan administrasi ada nilai dan lain-lainnya. Kalau nanti semuanya dispensasi dan di akhir kami akan kesusahan untuk merekapnya. Seperti itu. Oke? Ada dispensasi, Mas. Tapi kami mengharapkan sekali itu tidak ada yang dispensasi seperti itu. Tapi kalau kepepetnya harus dispensasi, monggo silahkan. Nanti di lab di sistem itu sudah ada menu dispensasi dari situ, silahkan mengajukan dari situ saja. Seperti itu, Nje. Halo, Mas Bangun. Udah bubuk dia. Aduh, sepertinya bubuk. Halo, Mas Bangun, gimana? Apakah udah jelas? Jadi kalau masalah dispensasi sepertinya terkendala sinyal. Masih diusahakan. Mungkin sinyal, Bu. Ya, oke. Oke. Mas Rian Pahrullah, silahkan. Monggo, Mas Rian Pahrullah. Halo, Mas. Nggak sengaja mencet lagi. Halo, Mas Rian. Cek suara. Mungkin ada teman-teman yang lain. Oh, gimana Mas Rian? Apanya yang nggak bisa? Oh, bisa. Bisa. Oke, monggo Mas. Kalau kerja praktek ada potongannya nggak? Gimana Bu? Ada potongan nggak Bu untuk angkatan? Ini angkatan 17 untuk Mas Rian. Potongan praktikum Bu. Kan sudah ada, nggak dengerin ya. 25.000 per praktikum, Mas. Oke. Untuk angkatan yang belum mengambil paket itu potongannya adalah 25.000 per praktikum. Sedangkan untuk yang paket yang sudah ambil paket itu 100.000 potongannya, seperti itu. Halo Mas Rian. Jadi kan Mas Rian kan angkatan 17 nih. Jadi potongannya per SKS atau per praktikum itu 25.000 ya Bu? Ya, siap ya. Betul itu. Kecuali kalau Mas Riannya ngambil paketan baru potongannya 100.000. Mungkin untuk pengambilan uang kembaliannya Bu, monggo disampaikan Bu. Untuk pengembalian uang yang dulu-dulu itu kan sebenarnya sudah kami sosialisasikan, silakan diambil di asisten. Kalau enggak nanti silakan menghubungi Mas Iwan. Untuk pengambilan yang dulu-dulu yang di waktu pertama kali ya di awal pandemi itu untuk pengembalian kelebihan dalam pembayaran praktikum itu bisa diambil di tempatnya Mas Iwan seperti itu. Silakan menghubungi Mas Iwan. Syaratnya apa Bu? Apa? Syarat pengambilannya apa?
Syarat pengambilan uang kembalian, Bu. Saat pengambilan uang harus mempunyai bukti pembayaran yang kemarin. Oke, teman-teman, jangan lupa disimpan bukti pembayarannya. Oh, sebentar, Mas Rian Pahrullah itu nanya, bukan praktikumnya, KP-nya ada potongan enggak? Itu bukan di ranah kami ya, Mas, untuk menjawab KP itu ada potongan atau tidak. Itu nanti silahkan ke fakultas, Mas. Kami hanya mengurusi praktikum seperti itu, Mas. Kamu malam-malam bercanda deh, lucu. Tadi sih mau nanya Kak. Ya, Oh, tadi Mbak Mirza. kayaknya Mirza. Mbak Mirza. Iya. Kan Mirza udah selesai tuh Bu praktikumnya, tapi sistemnya kan masih bakat. Nah, tadi Mirza cek kan Ibu Mbak suruh Mirza coba suaranya bayar. masih kecil, Mbak. Suaranya kecil. Monggo dikuatin lagi. Udah dengar jelas belum Kak? Udah. Nah, monggo. mau nanya, kan aku udah selesai praktikum. Terus tadi mau coba bayar itu, terhitungnya karena 0 jadinya tulisannya lunas. Nah, enaknya mau dibayar cash atau mau ditransfer aja gitu Bu. Soalnya dari beberapa teman itu kan juga sudah ngambil praktikum yang di semester 6. Nah, untuk lebih enaknya kan cash aja gitu Bu. Jadi nggak ribet. Dari teman-teman yang sudah ngambil pun setujunya cash gitu Bu. Boleh nggak? Gini, untuk yang tadi, itu tadi karena di algoritmanya Pak Eri, di sistemnya itu belum ditambahi. Karena pembayaran kalian kan tetap yang mengambil paket itu tetap harus sampai di semester 6. Jadi kalau paket itu pembayarannya harus 6 kali, ya kan? Jadi nanti sistem itu akan kami perbaiki dulu. Nanti pembayarannya tetap lewat sistem aja, Mbak, karena lebih memudahkan kami dalam rekapnya seperti itu ya. Jadi pembayaran kan dimulai tanggal 15 besok Senin. Jadi kami usahakan sistemnya juga sudah bisa diperbaiki seperti itu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mas Mustafa Zaki. Yang ini bertanya apa, Mas? Halo? Bisa di-unmute, Mas? Halo, Mas Mustafa? Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, mungkin yang pertama, ini saya ada lihat di chat ini ada Mas Ananda nanya tapi belum terjawab, mungkin dijawab dulu sebentar sebelum ke pertanyaan saya. Ada di chatnya ini, dia nanya panjang-panjang belum terjawab. Oh iya, saya bacakan Pak Jeffrey nanti dijawab ya. Assalamualaikum, saya Ananda Bagus Lanang Samudra mau bertanya. Dari semester sebelumnya praktikum dilaksanakan dengan tatap muka selama 5 kali pertemuan, terus dilanjutkan tatap maya. Untuk semester sekarang seperti semester sebelumnya atau sampai terakhir praktikum dilaksanakan dengan tatap muka. Terima kasih. Monggo Pak Jeff. Terima kasih kembali Bu Rini. Tadi sudah saya bilang ke Mas Diksi, tapi kayaknya Mas Diksi terlewat chatnya. Gini Mas Ananda, bagus gitu ya. Kebijakan untuk praktikum tatap muka itu ada di pihak pengajar Mas Ananda. Jadi nanti entah itu pengajarnya adalah Ayu misalkan atau Bu Jumarlin atau Pak Jimmy, itu tergantung masing-masing beliau. Jadi misalkan kami tidak bisa menetapkan yang semester genap ini semua full gitu ya, atau semester genap ini akan 50% gitu. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa itu masih kami rumuskan dengan para pengajar, apakah semua sepakat untuk 50% atau ada yang full gitu ya. Nanti detail-detailnya akan kami sampaikan di kanal grup WhatsApp resmi kami ya Mas Anda. Bagus, mana yang tapi intinya syarat untuk mengikuti praktikum tatap muka itu atau luring itu adalah pertama berdomisili di wilayah DIY dengan mengisi form orang tua begitu ya, persetujuan orang tua atau wali.
Kemudian yang kedua adalah maksimal kuotanya dari 15 orang. Dan yang ketiga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu ya Mas Ananda Bagus. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Semoga jelas ya. Semoga Mas Mustafa Zaki mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaannya. Silahkan Mas Mustafa Zaki. Cek Mas Mustafa. Monggo. Oh. Ya, oke, terima kasih. Baiklah, ini ke pertanyaan saya. Kan tadi ada wacana untuk hybrid ya. Ada yang tatap muka dan ada yang online. Nah, ini bagaimana solusi dari lab untuk mengatasi ketimpangan antara yang praktikum tatap muka dan praktikum tatap maya? Karena saya yakin kan yang namanya praktikum tatap maya dan tatap muka itu akan ada perbedaan dalam sisi pemahaman materi. Nah, itu gimana ya? Apa cuma sekedar lempar modul gitu doang apa gimana gitu? Apa mungkin nanti ada misalnya tutorial yang lebih jelas atau gimana gitu? Misalnya saya tangkap ini selama kuliah online ini banyak ketidakpahaman dari segi tata maya ini untuk praktikum. Apalagi di beberapa mata kuliah tertentu bahkan mohon maaf saya bilang praktikum online ini agak terbengkalai, nggak ada apa ya istilahnya kelanjutan atau keterusan, ini ada tugas atau enggak, ada materi atau enggak, ada nilai atau enggak begitu. Ya mungkin itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Monggo Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Mustafa. Oke, mungkin saya coba jawab ya Mas Diksi ya. Gini Mas Mustafa Zaki, saya panggil Mas Zaki lah gitu ya. Untuk praktikum tatap maya atau praktikum daring itu memang kami harus akui sama seperti kuliah daring bahwa ada banyak sekali gap atau jarak pemahaman antara materi yang disampaikan dari para pengajar dengan pemahaman yang diterima oleh peserta ajar. Karena itu juga saya alami Mas. Jadi saya semester ganjil kemarin saya mengajar mata kuliah, saya juga mengajar praktikum dan banyak sekali jarak atau gap yang didapat. Jadi tingkat pemahamannya memang tidak setinggi dan tidak secepat seperti halnya praktikum atau kuliah luring seperti itu. Tapi itu bisa dijembatani dengan kami mencoba menjembatani itu dengan berbagai cara, antara lain pertama kami membuka kanal YouTube yang namanya kanal YouTube untuk praktikum dan perkuliahan informatika Jana Madra. Nanti bisa dicek bahwa nanti kami akan mensyaratkan meminta pada para pengajar untuk mendokumentasikan video pengajarannya untuk dapat kami unggah di kanal itu. Dengan harapan bahwa nanti setelah praktikum mahasiswa atau peserta bisa mengecek kembali rekaman pertemuan tadi untuk lebih memahami apa yang disampaikan materinya. Itu yang pertama. Kedua, saya tidak tahu untuk perkuliahannya. Tapi kalau misalnya untuk praktikum memang kami mewajibkan ada modul. Jadi modul itu memang harus diberikan oleh si pengajar kepada para peserta praktikum melalui media LMS. Gitu ya. Mungkin media LMS itu kalian beberapa di antara kalian mengecek LMS sudah sudah masuk ke kelas-kelasnya praktikum, mungkin ada yang belum, sedang dalam proses input gitu ya. Materi sudah ada. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan tidak hanya dari sisi pengajar, tidak hanya dari sisi mahasiswa, dari sisi pengajar pun untuk membuka seluas-luasnya saluran komunikasi, sehingga apabila mahasiswa atau peserta praktikum itu mengalami kesulitan, gitu ya, dapat berkomunikasi secara langsung kepada para pengajar. Karena itu pun juga yang saya lakukan kemarin Mas Zaki. Jadi kalau misalkan pada kemarin semester ganjil saya mengajar mata praktikum mengantar teknologi informasi. Selain saya merekam pertemuan saya di kanal YouTube, saya juga memberikan materi pada
LMS, saya juga membuka saluran komunikasi berupa WhatsApp dan Telegram dari nomor ke nomor pribadi saya, sehingga bagi yang kesulitan tentang materi bisa bertanya langsung. Saya juga memiliki grup WhatsApp di kelas praktikum tersebut. Ya, saya harapkan itu juga diikuti, atau mungkin saya berbaik sangka atau semua pengajar praktikum pun membuka kanal-kanal seperti itu, sehingga diharapkan pemahaman yang gap yang lebar itu bisa dipersingkat atau diperkecil dengan cara-cara seperti itu, Mas. Mengingat bahwa di masa pandemi ini kan kita banyak sekali keterbatasan yang harus kita alami. Jadi itu the best we can do di masa pandemi ini, Mas Aki. Jadi semoga itu bisa mengatasi tingkat pemahaman yang cukup lebar tadi. Gitu ya, Mas Aki. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda tadi. Oke, itulah jawabannya dari Pak Jeffrey. Mas Zaki, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih banyak Pak dari Mas Zaki. Mungkin masih lanjut Bapak Ibu untuk Q&A atau ya silahkan, kalau bisa semua satu persatu tanya nggak apa-apa, kami jawab sejelas-jelasnya supaya malam ini gamblang semua, tidak ada pertanyaan di pikiran masing-masing. Silahkan kami. Oke teman-teman, ini mumpung para kepala laboran masih semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, monggo raise hand yang ingin bertanya. Ayo teman-teman, jangan dipendem. Silakan ditanyakan apa yang mengganjal di hati teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan enggak? Udah pada jelas mungkin di bapak-bapak, ibu-ibu. Udah pada ngantuk, udah pada capek. Udah pada capek. Oke. Oh ya, Mas Diksi, mohon izin sebentar. Mungkin tadi ada pesan dari Pak Eri untuk memperkenalkan laboran kita. Yang mana ya? Mas siapa tadi namanya? Mas Riki. Mas Riki, mana Mas Riki? Mas Riki Nevada ya. Bisa dinyalakan kameranya Mas Riki? Oke teman-teman. Supaya teman-teman bisa. Laboran kita itu ada laboran baru. Ada Mas Riki, monggo Mas Riki diaktifkan kamera dan suaranya. Ya, terima kasih Bapak Jeffrey sama Mas Diksi ya, dan selamat malam juga buat Bu Rini. Perkenalkan, nama saya Riki Nevada di sini sebagai laboran baru. Terima kasih atas atensinya semuanya yang udah ngikutin. Dan ini lagi di jalan sebetulnya, lagi ngendarain. Itu cukup aja perkenalan saya. Nanti bisa ketemu saya di lab. Saya standby dari jam 8 sampai jam 4. Itu saja Pak Jeffrey, Mas Diksi, Bu Rini. Terima kasih. Ya, perkenalan dari Mas Riki. Teman-teman nanti misalnya kalau masih kepo, ya monggo datang ke laboran untuk menanyakan. Oke Pak, ini ada chat dari Mas Satrio Agung bertanya, mohon izin Pak untuk kelas yang berjumlah 19 tapi berdomisili Jogja semua, apakah kita harus rebutan dalam mengikuti praktikum? Monggo Pak. Pertanyaan dari Mas. Ya, segera mendaftar saja Mas Satrio, karena kami nanti kan kami akan mengurutkannya berdasarkan waktu
untuk pendaftarannya. Jadi kami batasi di 15 orang di waktu itu. Kalau nanti yang jadi kami lihatnya berdasarkan waktu mulai mendaftar pukul berapa, kami batasi di 15 orang. Jadi kalau misalkan sudah 15 orang, walaupun semuanya mendaftar, kami tetap akan batasi 15 orang. Begitu. Jadi kami akan umumkan siapa yang berhak mengikuti ya praktikum segera saja Mas Satrio kalau memang ingin mendaftar gitu ya. Jangan khawatir Oke, Mas gitu, Satrio, nanti ada rekamnya kok, rekaman dari dosen pengajar. Nanti Masnya bisa lihat di rekaman tersebut di YouTube-nya Lab Informatika. Jangan khawatir. Oke, semoga pertanyaan dari Pak Jeffrey bisa menjawab pertanyaan Mas Satrio. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan raise hand. Atau dari Bapak Ibu dosen ada tambahan informasi? Bu ini mungkin ada tambahan Bu? Silahkan Bu. Oh, itu ada Mas Bangun tadi barusan chat lagi tuh Mas. Oh iya. Disi, pertanyaannya apa tuh? Dari Mas Bangun ada pertanyaan lagi untuk form pendaftaran praktikum offline ada di mana ya Pak Bu? Oh ya Mas Bangun, ini kayaknya semangatnya tinggi ya. Sabar ya Mas, kami mungkin di akhir minggu ini kami akan posting di grup WhatsApp mungkin Mas, seperti itu. Berupa tautan ke Google Drive untuk mendaftar. Gitu ya Mas Bangun. Terima kasih sudah diingatkan. Gitu. Jadi sebelum praktikum besok Senin, insya Allah sudah kami posting gitu. Gitu Mas Bangun, nanti informasinya menyusul di grup website yang dibuat Mas Teguh, menyusul nanti ya Mas. Oke. Monggo teman-teman yang lain. Oki mau nambahin nggak yang lagi di perjalanan? Mau pesan apa buat praktikumnya atau siapa? Bu Fitri tadi jadi join nggak ya? Ada nggak Bu Fitri? Bu Fitri, saya belum lihat Bu. Saya belum lihat. Sepertinya Bu Fitri ini yang perlu menjelaskan praktikumnya Bu, soalnya kan Jarkom. Masih banyak teman-teman yang ingin bertanya ini mungkin. Soalnya kan Jarkom mengenai kabel itu gimana sistem praktikumnya. Atau atas nama Fitri ini ya Bu Fitri? Atau bukan? Kan nggak tahu saya. Soalnya mahasiswa kita juga ada yang namanya Fitri kan? Iya. Oh iya benar Bu Fitri itu sudah Oh saya Bu di Fitri. kuliah kemarin. Mas. Oh alhamdulillah udah disampaikan. Oh Bu Fitri. Ibu biasanya Fatjahina, saya nyari Fatjahina. Iya. Gitu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Oh Bu Fitri bertanya Bu Rini, monggo dijawab Bu. Apa? Pertanyaannya lucu-lucu. Saya boleh full luring ya Pak Bu Kaleb, boleh Bu. Tadi kan sudah seperti yang dijelaskan Pak Jeffrey diserahkan ke pengajarnya Bu. Boleh Bu? Praktikumnya kan Bu. Nanti kita ngobrol soal itu ya Bu ya. Kita akan komunikasikan juga semua pengajar mungkin. Itu Bu. Ibu Fitri masih ini, Pak Dodi yang ngajar ya Bu? Praktikumnya Bu? Bu Fitri masih bingung. Masih.
Fitri masih bingung teknisinya gimana. Jangan bingung, Bu. Teknisnya, silahkan Pak Jeffrey. Ya, teknisnya nanti apa namanya? Ya seperti halnya kalau misalkan Bu Fitri sendiri atau Pak dia mengajar, nanti teknisnya seperti yang di lab aja, seperti biasa, Bu. Kalau misalkan full luring ya nanti sistemnya hybrid. Nanti bagi yang hadir 15 orang maksimal dan sisanya akan mengikuti via streaming. Itu ya Bu Fit. Seperti itu. Sama seperti kelas daring lah, kelas hybrid daring maksud saya. Seperti itu, Bu. Ya, Bu Fitri, nanti via streamingnya nanti para asisten yang menyiapkan, Bu. Jadi nanti mungkin Pak Dodinya sekalian daring, sekalian streaming, sekalian offline-nya ya Pak. Begitu kan Pak Jeffrey? Sip. Ya, betul sekali Mas Diksi. Ini Pak Jeffrey. Gitu Bu Fitri. Monggo yang lain. Silakan. Terima kasih, Bu. Bajunya langsung nggak muat tuh, Bu. Ini kalau pertemuan daring begini sunyi senyap, tapi kalau di grup nanti rame nanti. Bisa spam, Pak. Oke, Mas Zaki bertanya lagi, Pak. Monggo Mas Zaki. Oke, ini kalau pertanyaan kali ini mungkin saya mewakili teman saya dari Timor Leste. Ini ada yang mau bertanya tapi agak mungkin ragu atau gimana sih, kurang tahu. Ini soal praktikum offline. Dia kan orangnya ada di Jogja nih, dan dia ini mungkin maunya praktikum tatap muka atau offline. Tapi dia nanya soal surat persetujuan orang tua untuk WNA itu gimana ya? Mungkin bisa dijawab. Oke, Bu Rini mungkin jawab. Gimana Mas? Persetujuan orang tua yang WNA? Gimana ya? Nggak apa-apa sih. Dia nanti tanda tangan sendiri aja nggak apa-apa. Itu ya Mas. Jadi nanti yang orang tuanya jauh tidak bagi yang orang tuanya jauh nanti bisa ditandatangani sendiri saja seperti itu ya. Oke. Bisa diwakilin ibu kos atau bapak kos nggak, Bu? Kalau ibu kos sama bapak kosnya mau nggak apa-apa. Ya. Gitu Mas Yaki. Ya Bu. Nanti disampaikan ke temennya ya. Oke, gitu Mas Yaki. Oh iya Pak, saya mau bertanya nih. Kan kita kan ada mengadakan streaming. Lalu yang bagian Timor Leste atau Papua itu kan bagian WITA ya? Itu WITA, ya WITA. Nah, jadi pukul atau jamnya itu berbeda. Mungkin bagaimana untuk menyampaikan itu, Pak? Ya intinya gini, kan karena kita di wilayah daerah istimewa Yogyakarta kan waktu Indonesia Barat. Jadi yang pelaksanaannya pun waktunya waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan ya ini mungkin perlu sedikit usaha bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah atau mungkin wilayah Indonesia bagian timur untuk menyesuaikan nih, karena ya itu pengantar teknologi informasi. Jadi ada, kalau nggak salah Mas, ada nggak di sini ya? Mas Ayub deh, ada nggak di sini ya? Hadir nggak ya? Mas Ayub itu posisinya sedang di Papua pada waktu itu, dan beliau
apa ya, sedikit beberapa pertemuan miss gitu ya, beberapa pertemuan miss gitu karena menurut pemahaman Mas Ayub itu adalah waktu Indonesia Timur gitu ya, di mana itu berselang 2 jam gitu ya. Tapi alhamdulillahnya beliau malah berkomunikasi dengan saya via WhatsApp di grup kelas bahwa kok saya ketinggalan sekitar 2 pertemuan gitu. Saya jelas. Mungkin setelah kita ngobrol ternyata kami agak sedikit tidak nyambung di bagian apa namanya waktu gitu ya. Jadi teman-teman, jadi yang dimaksudkan mungkin waktu itu saya ingat praktikumnya itu jam berapa ya? 10 ya, 10 atau setengah 11 gitu waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan Mas Ayub mengikutinya waktu Indonesia Timur, artinya sudah terpaut jauh sekali gitu. Untung saya dokumentasi via kanal YouTube, jadi saya katakan pada Mas Ayub, silakan diikuti aja di kanal YouTube Mas Ayub, itu sudah saya rekam semua di situ. Begitu. Waktunya begitu. Tapi siapa yang tanya ya itu? Kemudian tadi pertanyaan Mas Zaki tadi ya, untuk yang bertanya nggak usah ragu-ragu, sebenarnya tanya aja, nggak ada, kami nggak gigit kok, terutama saya nggak gigit kok, tanya aja. Tadi soal surat tadi mungkin Bu Rini sudah menjawab, ditandatangani sendiri boleh. Intinya dari surat persetujuan itu kan intinya ini loh, intinya adalah risiko-risiko yang terjadi ketika kuliah atau maksud saya gini, kok kuliah lagi latak ya. Ketika praktikum luring gitu ya, risiko yang terjadi itu ditanggung oleh yang bersangkutan pertama. Yang kedua, sisi lain dari surat pernyataan itu adalah bersedia mengikuti segala macam ketentuan yang kita tetapkan ketika mengikuti praktikum daring. Seperti itu ya Mas Zaki, saya disampaikan saja pada kawannya, saya nggak tahu namanya siapa, bahwa intinya tuh itu loh Mas, yang ingin kami tetapkan. Jadi bukan kami membatasi dan lain, bukan kami memberikan solusi yang sama-sama baik, kami rasa baik untuk peserta praktikum dan juga kami para peserta lab, karena kan intinya di masa pandemi ini kan kita harus sama-sama menjaga kesehatan. Baik kami pun bertiga kepala lab kan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan para personil kami. Begitu juga kalian peserta praktikum pun bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing di situ. Gitu ya Mas Zaki, mungkin logika itu bisa dimengerti ya. Jadi ini bukan untuk menyulitkan, tapi untuk sama-sama kesepakatan bagi kita semua agar kita semua bisa menjalani praktikum daring ini, praktikum luring maupun daring ini kan baik. Gitu ya Mas Zaki, mohon disampaikan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk masalah teknis seperti tanda tangan, mungkin Bu Rini sudah menjawab itu. Ya apa, asal syarat itu terpenuhi. Jadi kami tidak mau apa ya, dalam tanda kutip disalahkan atau dituntut ketika ada efek-efek yang terjadi ketika praktikum luring ini terjadi. Gitu Mas. Gitu ya. Saya kira itu jawaban saya, mungkin agak panjang. Gitu. Oke Mas Zaki, semoga jelas ya Mas. Bu Rini ada pertanyaan dari Serafin, asal dari Timor Leste, mau bertanya, posisi saya sekarang di Timor Leste. Untuk pembayaran praktikum bisa lewat transfer nggak Bu Rini? Monggo Bu Rini. Mungkin Bu Rini udah menjelaskan ya, tapi mungkin mahasiswanya atau teman ini belum jelas Bu. Monggo Bu. Ya buat Mas Serafin, di sana ada internet kan, ada wifi kan. Nah, pembayaran itu lewat sistem Mas. Jadi nanti akan masuk ke sistem labcom.janabadra.ac.id. Kalian silahkan login dengan menggunakan NIM, kemudian passwordnya itu sama dengan Siakat. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat berapa yang harus kalian bayarkan. Kalian klik check out. Setelah itu kalian bisa mentransfernya, bisa dibayarkan melalui ada pilihan di BNI. Silahkan nanti ditransfer dari ke nomornya sudah ada di situ. Jadi pembayarannya bisa itu Mas, tidak langsung cash, jadi bisa ditransfer ya Mas ya. Seperti ke yang kemarin sudah bayar Mas Serafin?
Seperti itu. Jadi sepertinya kalau sudah gabung di grup WA, sepertinya tadi Mas Teguh juga sudah menge-share alur pembayarannya seperti apa, jadi bisa dilihat dari situ, nggih. Oke, semoga Mas Serapin, udah jelas Bu, baik Bu, Oke, siap. siap. Oke Mas Serapin, kalau mungkin belum jelas bisa tanyakan nanti di grup. Atau mungkin mau tanya lagi, monggo bisa. Teman-teman yang lain juga bisa bertanya, monggo. Masih dibuka sesi pertanyaan. Kita masih di sesi Q&A. Mumpung para dosen masih semangat nih Mas, Mbak. Bisa lewat chat atau mungkin bisa langsung bicara. Monggo teman-teman. Halo. Ada itu masih dari Andi Al-Ma'arif Ar-Rozi. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya apakah praktikum yang dibatasi pesertanya ini tidak diterapkan shift agar semuanya bisa melaksanakan praktikum secara luring Pak Jeffrey. Oke, baik Mas Andi Al-Ma'arif Ar-Rozi. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak saya duga ya. Enggak apa-apa. Ya, kami pengennya gitu Mas Andi. Pengennya begitu. Jadi semua bisa merasakan gitu. Apalagi yang semua peserta gitu. Tapi masalahnya Mas, kita terkendala yang namanya waktu Mas, gitu Mas. Jadi sekedar info lah untuk Mas Andi bahwa yang kemarin pengalaman praktikum si semester ganjil itu Mas, dengan batasan itu pun kami sudah sangat penuh Mas waktunya. Karena begini Mas, jadi teknisnya ya, mungkin sedikit saya beritahu. Mungkin ketika praktikum itu pada awal sekali sesi awal itu dilakukan, kami melakukan pemeriksaan dari Mas Diksi, Mas Iwan, Mas Teguh waktu itu melakukan pemeriksaan dari pengecekan dari surat verifikasi surat persetujuan orang tua atau wali. Kemudian kami mengukur suhu badan, gitu ya. Kemudian kami mempersilahkan satu persatu untuk cuci tangan dan masuk. Kemudian sesinya waktu itu dimulai, satu sesi selesai. Nah selesai kami memang agak sedikit harus apa ya, dalam tanda kutip harus agak galak gitu ya, menyuruh. Mungkin Mas Andi mungkin ikut, mungkin tahu ya, agak menyuruh untuk segera keluar dari lab dan segera meninggalkan selasar lantai 3 itu gitu ya, untuk mencegah kerumunan. Untuk apa? Kami melakukan sterilisasi ya Mas Andi. Jadi untuk sterilisasi itu kami menyemprot desinfektan ke seluruh perangkat komputer gitu ya, dan menunggu itu sampai kering, dan itu membutuhkan waktu kira-kira paling cepat itu sekitar 45 menit Mas Andi. Nah dengan sesi praktikum yang sudah ada beserta masa desinfektinya itu, kami sudah menghitung itu dari sesi pertama sampai sesi terakhir di kelas A, dan sesi pertama sampai sesi terakhir di kelas B itu sudah pas Mas, seperti itu. Jadi kami sekali lagi memang keinginan kami sih ingin semuanya bisa praktikum luring, karena pengen semua bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Tapi sekali lagi mohon maaf itu kita keterbatasan oleh waktu dan ruangan, karena ruangan yang digunakan oleh lab untuk praktikum luring itu hanya satu Mas, yaitu lab saya di lab komputasi. Sedangkan lab jaringan komputer dan lab multimedia itu kami gunakan satu untuk studio ketika kami akan merekam video pembelajaran gitu ya, dan satu untuk ruang koordinasi kami dari para kaleb dan para asisten. Jadi kami mohon maaf
ruangan kami hanya 3 dan satu dibuat untuk studio perekaman, satu lagi dibuat untuk koordinasi beserta semua barang-barang kami, staf-staf kami ada di situ gitu ya. Dan satu yang kosong itu hanya khusus digunakan untuk praktikum, yaitu lab saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, shift itu belum bisa kami lakukan dalam waktu dekat ini. Kami hanya bisa maksimal yang bisa kami lakukan paling baik adalah membatasi 50% kapasitas lab, yaitu dari 30 menjadi 15 dengan pendaftaran itu, dan kami melakukannya dengan sistem hybrid. Jadi yang tidak bisa mengikuti akan mengikuti via streaming, kemudian kami akan usahakan itu didokumentasikan untuk diunggah ke kanal YouTube praktikum. Seperti itu Mas Andi. Mudah-mudahan mungkin ya kalau misalkan kami bisa gitu ya, kemampuan kami bisa, mungkin kami bisa nambah ruang atau apa, tapi itu sekali lagi mohon maaf belum bisa kami lakukan untuk waktu dekat ini gitu ya Mas Andi. Jadi the best we can do di lab itu adalah seperti yang kami tetapkan atau kami sepakati saat ini. Gitu Mas Andi Al-Ma'arif Arozi gitu ya. Jawaban saya semoga bisa Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Oke. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, pertanyaannya. Karena sesi Q&A sudah ditutup. Untuk atas perhatiannya teman-teman, terima kasih sudah bertanya. Jika masih bingung, masih ada yang ganjel di hati teman-teman, bisa tanya ke grup yang sudah ada, atau mungkin langsung ke laboran, bisa tanya sama saya, sama Mas Iwan, sama Mas Teguh, atau langsung ke kepala laboratorium. Oke, tidak terasa di penghujung acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman bisa teman-teman bisa jelas dari sosialisasi yang telah dipaparkan oleh Pak Jeffrey, dari Bu Rini, dari Pak Eri, dari Pak Oki. Terima kasih teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menghadiri sesi ini. Jaga kesehatan ya. Bu, nggak dapat snack ya, Bu? Iya, nggak dapat snack. Saya dapat loh, saya kan di kafe. Waduh. Nggak jadi ke kafe. Cing apa, Bu Pak? Cing Fu. Cireng, Dik. Kafe Cireng. Sampai saya udah habis loh. Ya Allah. Saya nggak minum es, saya nggak habis-habis nih, Bu. Banyak snack di Indomaret. Cie, pengen. Pak Eri tidur ya? Saya sampai nggak baca chat ya, Bu. Maaf. Terus, Pus. Untung dia lagi seneng, Iwan nggak boleh gitu. Untung di chat kalau nggak diingatkan tuh Bu pusing nih, Bu. Paket udah merah nih. Aduh. Untung pakai wifi. Iwan. Diksi itu sedang menikmati perannya jadi MC. Kita bikin berdua. Kita berdua aja, Dik. Dadah. Mas Rian, dadah. Mas Rian. Kalau bisa jangan dispensasi ya, teman-teman. Ada teman nih minta tanya KP di sini, pusing jawabnya. Aku kan mau tak pukul, gimana tahu? Gitu kan Rian. Geri Bu. Aduh, pusing.
Ya Allah. Saya harap jangan ada dispensasi karena akan menghambat. Emang kejam hidup nih. Sini kita itu di on sama Pak Eri. Pak Eri udah nggak ada sinyal. Kayaknya salah dikit kelamaan. Baik. Baru masuk, Adik. Baru masuk. Warungnya udah mau Pak tutup. Eri. Ada Pak Eri. Lele gongsornya gimana, Bu? Udah sampai mana? Lele Udah gongsornya. gosong. Nggak sini. Kecil suara Pak Eri. Cek. Gimana Pak? Ya, Pak. Sudah stabil Pak, koneksinya Pak. Belum udah selesai. Enggak lah. Mau dimulai lagi apa Pak? Dari tadi tau nggak? Tahu-tahu exit sendiri tuh, loading, masuk lagi, keluar lagi. Jangan parah tenang. Udah Telkomsel ya. Itu Pak, salah Iwan tuh Pak. Download pasti Pak Iwan tuh Pak. Hubungannya sama cilok apa? Nggak ada sama cilok. Iwan download Pak itu. Saya berat jaringan. Aku juga. Atau download 4K. Jadi besok Senin kita ketemu di lab ya anak-anak. Ya Allah Oke, ya. Bu. Jam berapa Bu? Setting kamera juga Wow. buat streamingan Pak Dodi. Oh, Senin udah Soalnya Pak Dodi. jaringan. Pak Dodi itu harus ada yang ngarahin loh, Bu, sistemnya. Soalnya dia tuh kan langsung praktek kayak ngerimping, setting router, itu kan harus ada yang kameranya iya. harus diarahkan ke dia. Berarti ada satu orang yang pegang kamera gitu. Iya, nanti diteguh. Nggak ada pengajuan kamera mirrorless, Bu. Ya nanti Duit kita nih kosong nih. beli nanti. Yang bayar belum ada. Udah mau beli. Jadi minta dispensasi tau nggak? Iwan udah siap kok potong gaji. Siap kali. Ya, warungku udah mau tutup. Oh iya. Ya besok Senin kita ketemu. Bang, ini. Pak. Ya. Pak, para pengajar. Presensi jangan lupa ya. Betul Presensi pengajar. di LMS jangan lupa. Iya. Belum saya buatkan ya, Bu. Malu dia. Pak Eri, gimana Pak? Halo. Loh, kok malah Kecil suara Pak kabur? Eri. Gimana Pak Eri? Pastikan benar-benar siap kita besok Senin. Iya. Pak Eri pulang, Senin udah pulang kan dari Semarang? Jadi Senin jangan pagi-pagi, soalnya saya UTS ya. Jadi istirahat agak siang aja. Senin itu ada yang praktikum belum? Ya, Hari UTS, Senin. Bu. Jadwal Ada, mau Bu. di-share lagi dong. Jadwal terbaru di-share lagi di grup. Diksi nanti yang dibikin diksi kemarin di-share lagi ya. Iwan, jadwalnya mana Wan? Gimana? Turun. Yuk. Jadwalnya mana? Ya turun. Kemarin terakhir tuh dia. Kan Hai. terakhir tuh udah direvisi tuh. Iya, itu di mana Iwan? Kamu jangan bilang aku yang nyimpen loh. Awas kamu bilang. Lo bukannya udah masuk grup semua mestinya. Yang mana? Yang kemarin dibikin